Part 73. Naira dan Kenzo sedang berjalan-jalan di mall terbesar di negara B. Kenzo memakai topi dan kacamata hitam agar tidak ada orang yang mengenalinya, terutama musuh-musuhnya di dunia bisnis yang ingin selalu menjatuhkannya di bisnisnya. Kenzo menggenggam tangan Naira dengan erat. Tampak di belakang mereka para pengawal pribadi Tuan Kenzo yang selalu siap siaga. Naira yang pertama kali pergi ke luar negeri tampak sangat terpana dengan keadaan mall yang banyak sekali butik-butik kelas dunia. Matanya terus saja melihat-lihat di sekelilingnya. Ketika hendak berjalan menghampiri sesuatu yang unik, pasti lengan Kenzo menariknya kembali, membuat Naira kesal sendiri karena tidak bisa bebas. Tuan, sayang, kita kan sedang jalan-jalan. Jika tanganku dipegang terus olehmu, gimana aku mau melihat-lihat? Protes Naira pada Kenzo. Jika aku lepas, kau bisa-bisa kesasar, jawab Kenzo dengan nada datarnya. Mereka akhirnya memasuki toko butik terkenal dan langsung dilayani oleh pelayan Kenzo. Kenzo membuka topinya dan pelayan di butik itu langsung mengenali sosok Tuan Kenzo, sehingga langsung dilayani VIP oleh mereka. Sayang, pilihlah baju yang kau suka, ujar Kenzo lalu duduk di sofa menyilangkan kakinya. Please madam, para pelayan wanita membawa Naira ke arah pakaian. Naira melihat-lihat gaun yang dipajang. Gaunnya sangat bagus dan bahannya yang tentunya harganya sangat mahal. Kenzo menatap Naira dengan intens. Naira kemudian memilih gaun yang rasa dicocok untuknya. Lalu mencobanya. Naira keluar dari kamar pas dan menunjukkan pada Kenzo. Hausier? Kata pelayan wanita itu. Kenzo yang baru pertama kali melihat Naira menggunakan gaun langsung terpana. Naira terlihat sangat cantik dan manis. Kenzo pun tersenyum pada Naira. Naira yang melihat Kenzo tersenyum, dadanya berdetak dengan cepat. Tampan sekali Kenzo jika sedang tersenyum, gumam Naira dalam hati. Setelah memilih beberapa gaun, Kenzo pun membayarnya, kemudian mereka pergi kembali dan berjalan-jalan. Sayang, kapan kita akan pulang ke negaraku? Tanya Naira. Besok kita pulang, jawab Kenzo dengan wajah yang melihat ke arah depan, tapi tangannya tetap menggenggam tangan Naira. Bisakah kita menjenguk adik Dimitri dulu sebelum pulang? Tanya Naira dengan nada bicaranya hati-hati. Kenzo langsung menghentikan langkahnya, mengingat kembali bahwa adik Dimitri adalah Alexa. Sayang, apa aku salah jika menengok seorang teman? Tanya Naira kembali. Sejak kapan kau berteman dengan adiknya Dimitri? Tanya Kenzo dengan suara tegasnya. Sudah berapa kali kukatakan, kau tidak boleh dekat dengan pria manapun. Kaki Kenzo menatap tajam pada Naira dan langsung melangkahkan kakinya dengan cepat, menggenggam tangan Naira dengan sangat kencang. Naira yang terseret oleh langkah Kenzo yang cepat pun terjatuh. Au! Naira memekik karena terjatuh. Naira langsung menghempaskan tangan Kenzo. Kenzo yang melihat Naira terjatuh pun langsung berjongkok melihat keadaan Naira. Sayang, kau tidak apa-apa kan? Tanya Kenzo dengan sangat khawatir. Kau itu kenapa sih? Tiap kali membahas Dimitri kau pasti marah. Sungut Naira dengan kesal, langsung berdiri dan meninggalkan Kenzo. Kenzo yang melihat Naira pergi pun langsung menarik lengan Naira. Lepaskan! Ujar Naira sambil mengibaskan tangannya, berusaha melepaskan tangannya yang dipegang oleh Tuan Kenzo. Kenzo tetap menggenggam tangan Naira. Aku itu bukan binatang yang kau seret-seret sesuka hatimu, teriak Naira dengan kencang sehingga membuat orang-orang yang di sekelilingnya melihat ke arah mereka. Tanpa basa-basi, Kenzo langsung menggendong Naira ala-ala bridal, membuat Naira terkejut dan malu karena dilihat oleh semua orang. Lepaskan Tuan, malu dilihat orang,
ujar Naira sambil berusaha turun dari gendongan Kenzo. Jangan pernah kau bilang aku menganggapmu binatang. Itu sangat menyakitkan bagiku, ujar Kenzo dengan suara dinginnya. Naira seketika langsung menunduk. Jangan memperlakukan aku begitu baik. Aku takut makin cinta padamu, gumam Naira dalam hati. Dimitri masih terkejut dengan info yang baru ia terima. Naira? Tidak mungkin wanita itu adalah Naira, gumam Dimitri. Dimitri setengah berteriak sambil menjambak rambutnya. Ditatap wajahnya Alexa yang masih terlelap karena obat tidur yang diberikan oleh dokter. Wanita yang dicintai oleh Kenzo adalah Naira. Kenapa harus Naira? Lirih Dimitri. Dimitri mengingat kembali pertemuannya dengan Naira. Pantas saja Naira berada di lantai 4, tempat ruangan Kenzo bekerja. Kenapa aku tidak menyadarinya? Gumam Dimitri. Kenapa nasib percintaan kami begitu tragis? Alexa mencintai Kenzo dan aku mencintai Naira. Sebuah kebetulan yang sangat ironi. Dimitri melihat foto wajah Naira yang dikirimkan oleh Angel, lalu mengusap gambar tersebut dengan lembut. Pantas saja dirinya tidak bisa mencari tahu siapa wanita yang dicintai Kenzo, karena yang dicarinya selama ini adalah wanita kelas atas dengan wajah cantik dan seksi. Dimitri sungguh tidak menyangka seorang Kenzo akan jatuh cinta pada sosok gadis dari kalangan biasa, yang sederhana dengan standar yang jauh dari kata seksi dan cantik. Ya, sama seperti dirinya yang tidak pernah menyangka akan jatuh cinta pada sosok Naira yang sederhana dan periang. Dimitri menarik nafasnya dengan sangat panjang sambil terus menatap wajah Naira yang berada di dalam ponselnya. Naira dan Kenzo yang sudah berada di hotel tidak saling bicara sedikit pun. Kenzo lebih banyak diam dengan meminum minumannya. Tok tok, suara pintu. Boleh aku masuk, Tuan? Tanya Jimmy. Masuklah, jawab Kenzo. Jimmy pun masuk dan melihat tuannya sedang meminum minumannya di balkon hotel, sedangkan Naira tengah duduk di atas sofa membaca majalah yang di atas meja. Dilihat dari gerakannya, mungkin Nyonya Naira tidak mengerti bahasa yang ada di dalam majalah tersebut, gumam Jimmy dalam hati. Tersenyum melihat tingkah Naira yang dengan suntuknya membolak-balikan majalah tersebut. Tuan, seperti yang kau perintahkan, aku sudah dapat informasi bahwa kecelakaan itu bukan murni kecelakaan. Ada orang yang sengaja membuat Nona Alexa kecelakaan, ujar Jimmy. Angel, ujar Kenzo dengan dingin. Anda benar, Tuan, jawab Jimmy. Jimmy melihat ekspresi tuannya. Itu ekspresi yang datar namun hawa dinginnya sekali. Tuan Dimitri tidak mengetahui kalau kecelakaan Alexa dilakukan oleh Nyonya Angel. Itu sebabnya Tuan Dimitri menuduh Anda penyebab kecelakaan itu terjadi. Dan Tuan Dimitri ingin sekali Anda hancur lewat Angel. Jimmy menerangkan semuanya pada Tuan Kenzo. Apa kau sudah mendapatkan semua buktinya? Tanya Kenzo. Sudah, Tuan. Orang yang diperintahkan oleh Nyonya Angel untuk merusak rem mobil Alexa sudah ada di tangan kita. Good job, Jim. Kenzo menatap ke arah depan. Bawa orang itu pada Dimitri. Aku tidak ingin disalahkan atas penyebab yang dilakukan oleh orang lain, ujar Kenzo dengan tegas. Lalu bagaimana dengan Nona Alexa? Apa Anda akan menengoknya? Kenzo membalik badannya, terdiam lalu melihat Naira dengan intens. Kau pasti sudah tahu jawabannya, ujar Kenzo. Jimmy pun tersenyum pada tuannya. Oh iya, ini Tuan. Jimmy menyerahkan sebuah ponsel pada Tuan Kenzo. Jim, siapkan pesawat, besok kita pulang. Baik, Tuan. Jimmy pun mengundurkan diri dari hadapan tuannya. Saat hendak keluar, Jimmy pun permisi pada Nyonya Naira.
Naira pun tersenyum pada Jimmy sambil terus menatap Jimmy. Bagi Naira, Jimmy sosok yang cute abis. Itu sebabnya Naira selalu tersenyum jika melihat Jimmy. "Tutup mulutmu," ujar Kenzo. "Memang kenapa dengan mulutku?" gumam Naira. Sudahlah, ini." Kenzo menyerahkan ponsel baru kepada Naira. Ini untukku," pakik Naira dengan gembira. "Nomormu sudah kuganti, jadi tidak ada laki-laki manapun yang bisa menghubungimu," ujar Kenzo, menaruh minumannya dan duduk di sebelah Naira. "Semua lelaki?" tanya Naira. "Ya," jawab Kenzo dengan singkat. "Berarti kau pun tidak bisa menghubungiku. Kau kan laki-laki," ujar Naira dengan tertawa kecil. "Tentu saja aku bisa. Aku kan suamimu," jawab Kenzo dengan mencium kening Naira. "Kenzo, apa aku boleh bertanya sesuatu?" tanya Naira. Kenzo menganggukkan kepalanya. "Kenapa kau sangat membenci Dimitri?" Naira bertanya dengan hati-hati. Kenzo yang ditanya hanya diam saja. "Tidurlah, istirahatlah, besok kita pulang." Kenzo melepaskan pelukannya dan berjalan ke arah kamar mandi. Naira hanya bisa menarik nafasnya dengan panjang. "Dasar beruang kutub," bukannya dijawab malah pergi. Gerutu Naira dan beranjak dari sofa untuk tidur karena Naira memang sangat lelah dan Naira pun tertidur dengan sangat pulas.